Patrick Kluivert terkejut. Fans timnas membludak di Sydney. Skuad timnas sampai kesulitan masuk hotel akibat antusiasme supporter. Sukses timnas Indonesia ada di tangan kita. Tunjukkan dukunganmu dengan like, komen, dan subscribe channel kita Garuda. Timnas Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 2 laga bulan ini. Berikut jadwal bertanding skuad Garuda. Australia yang akan menjadi lawan Indonesia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Duel tim Merah Putih dengan Socheros akan kick-off pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat atau pukul 17.10 WITA. Di kualifikasi Piala Dunia 2024, Indonesia duduk di posisi ketiga dengan raihan 6 poin. Australia ada di posisi kedua dengan koleksi 7 poin. Indonesia sudah memanggil 27 pemain untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Kemudian ada 3 pemain tambahan, Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy yang juga siap untuk didaftarkan. Alhamdulillah Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupessy sudah melewati proses perpindahan federasi dan bisa didaftarkan untuk pertandingan timnas Indonesia, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam keterangannya, dikutip di laman PSSI, Jumat tanggal 14 Maret tahun 2025. Ketiga pemain yang punya pengalaman bermain di Eropa ini bisa memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk Merah Putih agar bisa tampil di panggung dunia, tambahnya. 5 hari setelah melawan Australia, Indonesia akan menjamu Bahrain. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Supporter sambut kedatangan timnas Indonesia di Sydney. Supporter timnas Indonesia di Australia memberikan sambutan luar biasa saat para pemain tiba di Sydney untuk menghadapi laga penting melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Euforia ini juga dirasakan oleh gelandang Almere City, Tom Haye, yang beruntung bisa bergabung lebih awal dengan skuad Garuda. Tom Haye manfaatkan waktu adaptasi lebih lama. Haye, yang berkarir di Belanda, memanfaatkan jeda kompetisi untuk segera berangkat ke Australia. Ia merasa beruntung bisa memiliki waktu adaptasi lebih lama dibanding rekan-rekannya yang masih membela klub mereka di Eropa dan Amerika Serikat. Perjalanan saya ke Sydney memakan waktu 20 jam. Beruntung Almere City bertanding lebih awal pekan ini, jadi saya bisa langsung berangkat dan memiliki lebih banyak waktu untuk beradaptasi, yang tentunya menguntungkan, ujar Haye. Menariknya, bukan hanya timnas Indonesia yang menghadapi perjalanan jauh. Tim lawan, Australia, juga mengalami kondisi serupa karena mayoritas pemain mereka bermain di Eropa. Haye melihat ini sebagai kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri lebih baik dan meraih hasil optimal. Justin Hubner tetap temani tim meski tak bisa bermain. Bek andalan timnas Indonesia, Justin Hubner, tetap terbang ke Sydney meskipun dipastikan absen dalam laga melawan Australia akibat akumulasi kartu. Ia ingin tetap mendukung timnya dan yakin Indonesia bisa mencuri poin di laga tandang ini. Saya tetap datang ke Australia untuk mendukung tim. Saya yakin mereka akan berjuang keras dan mendapatkan hasil positif, kata pemain yang bermain di Inggris tersebut. Dukungan luar biasa dari supporter Garuda di Australia. Antusiasme supporter Indonesia di Australia sangat tinggi. Siap memberikan dukungan penuh di Sydney Football Stadium. Slogan, Sydney Kandang Garuda, mulai digaungkan untuk menyemangati tim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan berusaha menambah kuota tiket supporter Indonesia dari 3.500 menjadi 5.000 agar atmosfer stadion semakin semarak. Jika berhasil, tribun akan dipenuhi warna merah dari pendukung Garuda. Sofi Imam Faisal bergabung sebagai asisten pelatih fisik. Dalam persiapan menghadapi laga penting ini, timnas Indonesia mendapat tambahan tenaga di tim kepelatihan. Sofi Imam Faisal, pelatih fisik asal Jawa Timur, resmi bergabung sebagai asisten pelatih fisik mendampingi Quentin Jacob. Erick Thohir menjelaskan bahwa pemilihan Sofi merupakan bagian dari strategi PSSI untuk melibatkan pelatih lokal berbakat. Standar yang diterapkan sangat tinggi, dan Sofi berhasil memenuhinya. Ini kesempatan bagus bagi pelatih lokal untuk berkembang, ujar Erick. Kevin Dix yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix,
optimistis timnya bisa meraih hasil positif melawan Australia dan Bahrain di laga penting bulan Maret ini. Ia percaya bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing di grup C demi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Kami hanya tertinggal 1 poin dari Australia, ini akan menjadi pertandingan besar, dan saya yakin tim ini bisa melangkah lebih jauh. Kami memiliki strategi baru yang akan membuat perbedaan, kata pemain Copenhagen tersebut. Dix dijadwalkan bergabung dengan skuad pada tanggal 17 Maret setelah klubnya memasuki masa jeda. Ia bertekad memberikan kontribusi maksimal saat Indonesia bertanding di Sydney. Timnas Indonesia semakin siap menghadapi Australia dengan kehadiran pemain kunci seperti Tom Haye, Justin Hubner, dan Kevin Dix. Dukungan luar biasa dari supporter di Australia semakin membakar semangat tim. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, Garuda siap memberikan perlawanan sengit di Sydney. Mampukah timnas Indonesia mencetak sejarah dan membawa pulang poin dari Australia? Kita nantikan hasilnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kamu di kolom komentar.